welcome back to my channel. Hari ini aku mau share lagi tentang polip empedu. Karena kemarin ada yang nanya soal ini. Nah, apakah jika hasil USG menunjukkan ukuran polip empedu 0,6 cm atau di bawah 1 cm, tapi sudah ada keluhan nyeri perut yang hebat, itu perlu dioperasi atau enggak? Stay tune terus di channel YouTube Majas. Langkah pertama, coba kontrol faktor pemberat dan juga faktor pemicu keluhan nyerinya. Salah satunya dengan jaga makan untuk mencegah dan menghindari rasa nyeri di perut. Kalau ukuran polipnya 0,6 cm sebenarnya sih belum perlu dioperasi guys. Tapi kalau keluhan nyerinya itu semakin konsisten dan mengganggu, maka bisa dilakukan tindakan yang namanya kolesistektomi atau pengangkatan empedu. Jadi sak kantong itu diangkat gitu. Untuk lebih jelasnya aku pernah konsul ke dokter soal polip empedu ini dan inilah jawaban beliau. Adanya polip empedu itu bukan menunjukkan suatu kondisi medis yang tidak apa-apa, tapi kalian jangan parno dulu guys. Nah, hal ini menunjukkan adanya proses bening pada empedu Anda. Nah, risiko polip empedu mengarah pada keganasan itu bisa terjadi sekitar 5%. Sehingga hal ini sangat jarang untuk menjadi ganas. Resiko keganasan pada polip empedu akan semakin meningkat jika ukuran polip empedu itu mencapai lebih dari 1 cm. Oleh karena itu, indikasi prosedur bedah pengangkatan empedu biasanya didasarkan atas kondisi klinis dan ukuran polip empedunya. Ada 3 nih kondisinya. Yang pertama, bila keluhan nyeri empedunya itu persisten dan konsisten sehingga mengganggu pasien gitu ya. Yang kedua, kalau ukuran polip empedunya itu lebih dari 1 cm. Dan yang ketiga, jika ditemukan adanya batu empedu. Pada pasien polip empedu, tidak jarang juga ditemukan adanya batu empedu pada kandung empedunya. Sehingga beberapa ahli juga menduga adanya polip empedu dapat berkaitan dengan pembentukan batu empedu. Tapi hal ini tidak selalu terjadi, sehingga hal ini berarti polip tidak menjadi batu, tapi punya risiko memicu pembentukan batu. Sehingga dapat ditemui adanya polip empedu dan batu empedu pada satu pasien. Kalau ukuran polipnya itu kurang dari 1 cm lalu dokter menyarankan untuk diangkat, maka karena dokter bedah Anda itu lebih paham kondisi klinis Anda, karena dokter yang merawat Anda itu sudah melakukan pemeriksaan dan evaluasi, maka sebaiknya Anda mempertimbangkan saran dari dokter Anda, terutama jika keluhan nyerinya itu sudah semakin mengganggu Anda gitu. Jadi menurut aja ya sudah, kalau mau dioperasi aja gitu. Tapi jika Anda melakukan usaha pencegahan dan mengusahakan pola makan, pola hidup yang baik, evaluasi berkala USG untuk mengetahui perkembangan polip empedu Anda, maka Anda dapat mempertimbangkan untuk menunda prosedur bedah. Jadi intinya kalau kalian nggak mau dioperasi, kalian jaga makan dan jaga pola hidup gitu. Hal ini dengan catatan, keluhan nyeri empedu tidak mengganggu Anda dan polip tidak tumbuh secara progresif. Jadi dengan demikian kualitas hidup Anda tetap baik dan kondisi kesehatan Anda tetap terjaga. Tapi jika Anda ragu sama usaha pencegahan ini, maka sekali lagi pertimbangan prosedur operasi dapat juga dipertimbangkan gitu ya. Beberapa kasus polip empedu menunjukkan prognosis dengan ukuran sama sekitar 50% kasus. Progresif dengan ukuran yang semakin besar sekitar 26,5%. Dan mengecil atau hilang pada 23,5% kasus. Sehingga evaluasi berkala sesuai rencana dokter Anda menjadi penting untuk mengetahui resiko jangka panjangnya. Anda juga dapat meminta pendapat dokter bedah lain atau dokter penyakit dalam subspesialistik bagian gastroenterohepatologi atau SPPD KGEH di rumah sakit besar di kota Anda. Dengan demikian, Anda mendapatkan informasi yang lebih baik untuk pertimbangan medis kesehatan Anda. Dengan berkonsultasi ke dokter lainnya, maka Anda akan mendapatkan beberapa opsi langkah evaluasi yang tepat yang dapat dilakukan selanjutnya.
Nah, ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan. Coba catat semua makanan yang memicu keluhan tidak nyaman pada perut Anda. Dan setelah dicatat, hindarilah makanan tersebut gitu. Yang kedua, berat badan harus ideal. Yang ketiga, lakukan pola hidup yang sehat. Yang keempat, penuhi kebutuhan gizi yang sehat. Yang kelima, tidur yang cukup. Oke guys, itu dari saran dokter. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang butuh suplemen atau ingin mendapatkan penghasilan tambahan dan menjadi dropshipper atau reseller di toko online saya yang menjual berbagai macam produk kesehatan, salah satunya dengan suplemen, Anda bisa cek WA di 0819155193. Be happy and healthy. Salam sehat.